Halo, selamat datang di YouTube Statistik Center Survei Independen Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membagikan tutorial mengenai analisis regresi logistik linear menggunakan software SPSS. Nah, untuk teman-teman yang mau coba bisa langsung buka SPSS-nya. Di sini kita mau langsung ke soal dan datanya. Di sini sudah diketahui data usia, pendapatan keluarga, pengetahuan kanker, dan juga kecemasan. Akan dilakukan penelitian apakah ada hubungan antara kecemasan seorang yang didiagnosa penyakit kanker dengan usia, pendapatan keluarga, dan juga pengetahuan tentang kanker. Buatlah model regresi logistiknya dan lakukan analisis menggunakan alpha 5%. Nah, kita bisa langsung aja ke SPSS-nya. Di sini untuk name-nya itu kita bisa tuliskan variabelnya. Ada usia, kemudian pendapatan keluarga, kita tulis pendapatan aja, kemudian pengetahuan kanker atau kita singkat P underscore kanker, kemudian kecemasan, dan frekuensi untuk jumlahnya. Nah, untuk desimalnya kita bisa nolkan semua. Nah, untuk labelnya kita kosongin, kemudian value-nya kita bisa sesuaikan dengan datanya. Nah, di sini kan ada kurang dari 25, ada 26 sampai 50, lebih dari 50. Misal kita mau value satu itu untuk kurang dari 25 tahun. Nah, berarti value 2 ini untuk 26 sampai 50 tahun. Kemudian 3 ini untuk lebih dari 50 tahun. Oke. Kemudian yang pendapatan itu juga sama. Misal kita mau satu ini untuk kurang dari 3 juta. Dan misalkan 0 ini untuk lebih dari 3 juta. Lebih dari sama dengan 3 juta. Oke. Nah, yang pengetahuan kanker juga sama. Misal di sini saya mau mengkategorikan 0 ini untuk tinggi dan satu untuk rendah. Kemudian kecemasan, 0 ini untuk tidak cemas dan satu untuk cemas. Klik OK. Nah, untuk frekuensi dibiarin aja. Kemudian kita masuk measure. Measure di sini kita sebutkan dengan variabelnya. Untuk variabel usia itu ordinal, variabel pendapatan keluarga itu ordinal, pengetahuan kanker itu nominal, kecemasan itu nominal, dan untuk frekuensi itu scale. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke data view untuk memasukkan datanya. Nah, di sini kan tadi kategori satu itu kurang dari 25, kategori 2 26 sampai 50, kategori 3 lebih dari 50 tahun. Nah, masing-masing kategori ini dia tuh memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Jadi kita bisa tuliskan 1 sampai 8, kemudian 2 sampai 8, dan 3 juga sampai 8. Kemudian untuk pendapatan tugas rumah tadi kan kurang dari 3 juta itu satu, lebih dari sama dengan 3 juta itu nol. Nah, dia itu masing-masing kategori itu memiliki 4 data, 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa tuliskan 1, 1, 1, 1, 4 kali dan 0, 0, 0, 0, 4 kali. Sampai ke bawah. Kemudian yang pengetahuan kanker juga sama. Di sini tadi kan kita mengkategorikan rendah itu satu, tinggi itu nol. Jadi kita masukkan 1, 1, 0, 0.
Kemudian yang kecemasan juga sama. Tadi itu kan cemas itu satu, tidak cemas itu nol. Jadi langsung aja satu, nol sampai ke bawah. Kemudian kita masukkan jumlahnya di sini em, seorang yang berusia kurang dari 25 tahun, pendapatannya kurang dari 3 juta, pengetahuan kankernya rendah, dan kecemasannya cemas itu ada satu orang. Nah, begitu seterusnya kita tulisin aja langsung 1953, 0, 02, 7, 29, 21, 51, 3, 5, 6, 1, 2, 8, 14, 14, 5, 2, 8, 1, 6. Nah, setelah itu, kita masuk ke analisisnya dengan cara yang pertama, kita ke data di sini, kemudian white cases. Nah, kita klik ini white cases by, kemudian kita klik frekuensi, kita pindahkan ke frekuensi variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya white by frekuensi. Kemudian kita balik lagi, kemudian kita ke analyze, kita ke regression, masuk ke binary logistik. Nah, di sini variabel dependennya itu adalah kecemasan, kita masukkan ke dependent. Nah, bagian covariat di sini adalah variabel bebasnya, yaitu usia, pendapatan, dan juga pangkat. Kemudian kita ke kategorikal. Nah, di sini kita masukkan variabelnya ke kategorikal covariat. Kemudian continue, kemudian kita ke save. Nah, apa saja sih yang ingin kita ketahui, yaitu ada probabilities, group membership. Nah, kemudian kita langsung klik continue. Kemudian kita ke option, kita centang yang classification plot, Post-Malone goodness of it, dan iteration history. Continue, kemudian langsung klik OK. Nah, di sini udah muncul untuk outputnya. Dari yang pertama, di sini ada case processing summary. Kita bisa lihat di sini ada total persenannya itu 100%. Artinya tidak ada data yang hilang. Jadi 100% data sudah terinput. Kemudian ada tabel dependent variable encoding. Nah, di sini tidak cemas itu tadi value-nya 0 dan cemas itu 1. Kemudian ada tabel categorical variable encoding. Nah, ini sesuai dengan soal tadi ya yang sudah kita masukkan. Kemudian masuk ke tabel iteration history blok 0. Di sini diartikan bahwa variabel independen itu tidak dimasukkan ke dalam model dan didapatkan nilai min 2 log likelihood-nya itu di bagian yang ketiga ini 301,966 iteration-nya. Kemudian ke tabel classification. Nah, karena pada tabel blok 0 variabel independennya itu tidak diikut sertakan, maka prediksi responden yang mengalami kecemasan sama dengan 0. Pada tabel tercantum kecemasan responden yang didiagnosa mengalami penyakit kanker adalah sebanyak 73 dan yang tidak cemas itu ada 177. Nah, kemudian di bagian variable in the equation bisa dilihat beta, nilai koefisien betanya di sini adalah min 0,886 dan untuk odds rasionya di sini adalah 0,412 dan nilai uji walk-nya sebesar 40,543 dengan signifikansi kurang dari 0,01.
Kemudian untuk variabel not in the equation. Ini menunjukkan bahwa variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi yaitu variabel X1 usia dengan signifikansi 0,020 dan variabel X2 pendapatan keluarga itu dengan signifikansi 0,431 dan variabel X3 itu pengetahuan kanker itu sebesar signifikansinya 0,037. Untuk tabel iteration history block 1 didapatkan nilai likelihood-nya itu 286,425 dengan nilai konstannya min 0,761. Untuk tabel omnibus test of model coefficient, di sini kita bisa melakukan uji rasio likelihood. Rasio likelihood-nya di sini bisa diketahui hipotesis H0-nya itu secara bersama-sama variabel bebas tidak mempengaruhi model. Nah, H1-nya itu secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi model. Nah, tabel taraf signifikansinya alfa sebesar 5%. Statistik ujinya kita lihat dari tabel Omnibus Test of Model Coefficient diperoleh nilai G itu sebesar 15,542 dengan signifikansinya 0,004 dan chi-square tabelnya sebesar 9,488. Ini sudah dicari terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk kriteria ujinya tolak H0 jika nilai G lebih dari chi-square tabel atau signifikansinya kurang dari alfa 5%. Keputusannya adalah H0-nya ditolak karena nilai G 15,542 ini lebih dari chi-square tabel sebesar 9,488 dan signifikansinya juga kurang dari alfa. Jadi disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel luas mempengaruhi model. Nah, kemudian untuk model model summary di sini kita bisa melihat ada nilai likelihood juga sebesar 286,425 dengan nilai chi-square dengan nilai R-square-nya itu sebesar 0,06. Jadi artinya sebesar 6% variabel bebas itu mempengaruhi variabel dependen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian untuk tabel Hausner and Longshell test. Nah, di sini kita bisa melakukan uji goodness of fit. Nah, di sini kan diketahui ya teman-teman untuk nilai chi-square-nya itu 8,714. Nah, untuk uji goodness of fit-nya di sini, tabel hipotesisnya itu H0-nya model sesuai, H1 model tidak sesuai. Tes signifikansinya 5%, kemudian statistik ujinya, kita lihat tadi chi-square-nya itu sebesar 8,714, chi-square tabelnya 11,0705 dengan derajat bebasnya 5 dan signifikansinya 0,121. Tolak H0 jika nilai C lebih dari chi-square tabel atau signifikansi kurang dari alfa. Dan didapatkan hasil bahwa H0-nya diterima karena nilai C itu kurang dari chi-square tabel. Dan signifikansinya juga lebih dari alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa model itu sesuai atau tidak ada perbedaan antara observasi dan prediksi. Nah, kemudian ada bagian classification tabel di sini itu dapat diperoleh interpretasi terkait nilai frekuensi observasi dan harapan atau prediksi dari kategori cemas dan tidak cemas pada variabel kecemasan. Frekuensi dari observasi tidak cemas yang diprediksi tidak cemas sebesar 172 dan frekuensi dari observasi tidak cemas ke prediksi cemas itu ada 5. Frekuensi dari observasi cemas dan yang diprediksi tidak cemas itu ada 58 dan frekuensi dari observasi cemas dan yang diprediksi cemas itu ada 15. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan uji Wald di bagian variables in the equation. Nah, di sini kan ada nilai Wald-nya ya teman-teman.
Nah, untuk uji wawasan di sini H0 variabel bebas tidak signifikan, H1 variabel bebas signifikan. Untuk statistik ujinya, kita lihat di tabel yang tadi ya, untuk W1 nilainya itu 7,749 untuk usia 1, kemudian W2, usia 2 itu sebesar 5,888, terus pendapatan keluarga W3 itu 1,216, pengetahuan tentang kanker W4 itu 7,435, dan nilai square tabelnya itu sebesar 3,8415. Nah, kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai W itu lebih dari chi-square tabel atau nilai signifikansinya kurang dari alfa 5%. Nah, setelah diketahui sesuai dengan nilai awal dan juga signifikansinya dapat didapatkan keputusan untuk usia 1 itu H0-nya ditolak, usia 2 juga H0 ditolak, pendapatan keluarga H0 gagal ditolak atau tidak signifikan. Dan yang mau tahu tentang kanker itu H0 ditolak atau signifikan. Nah, berdasarkan hasil interpretasi tabel, maka signifikansi alfa 5% untuk variabel X1, variabel X3, H0-nya ditolak. Jadi, signifikan terhadap model. Sedangkan X2 ini, pendapatan keluarga itu gagal ditolak, sehingga tidak signifikan terhadap model. Jadi, bisa eh, dihapus nilai X2-nya seperti itu. Sehingga model akhirnya itu seperti ini.